Sobat Tani, sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Tanaman ini sangat mudah hidup di daerah yang kekurangan air. Sobat Tani, kali ini kita sedang berada di Gapotan Rahayu Widodo yang terletak di Kelurahan Mojopuro, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri. Sedang apa kami di sini? Ikuti kegiatan kami terus ya. Tapi jangan lupa subscribe channel YouTube kami agar Sobat Tani tidak ketinggalan informasi seputar pertanian di Wonogiri. Ya, saya nama Surono dari Gapotan Rahayu Widodo di Kelurahan Mojopuro, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri. Kami bertanam sorghum mulai tahun 2012. Sejak saat itu karena adanya tidak ada vakum, sehingga kami mencari solusi untuk MT3 yang kekurangan air, itu kita bertanam sorghum. Kenapa kita harus pilih sorghum? Sorghum itu tidak ada yang merugikan, semua kita menguntungkan. Karena kita tanam sekali, kita bisa panen berulang kali. Untuk sorghum tidak ada yang terbuang, baik itu dari batang sampai biji, itu bisa termanfaatkan. Sehingga contohnya untuk batang dan daun itu bisa untuk pakan ternak, sehingga di saat rumput kita sulit mencari, itu di situ menjadi peluang. Terus untuk bijinya ini untuk bisa digunakan, kalau di pabrik-pabrik bisa digunakan untuk pakan ternak pengganti jagung, dan ini beberapa UMKM itu bisa digunakan sebagai bahan baku kue. Mereka dibuat tepung itu bisa untuk pengganti gandum. Terus untuk bijinya itu juga bisa digunakan sebagai pengganti nasi, itu menjadi nasi sorghum. Rasa bisa dicoba di wilayah Mojopuro dan sekitarnya, itu sudah baik kue dan nasi sudah ada. Sedangkan untuk pasar di Kelurahan Mojopuro maupun di Kecamatan Wuryantoro sudah banyak pengepul, sehingga tidak ada masalah untuk masalah pasar. Sedangkan di Gapotan Rahayu Widodo sendiri itu ada kerjasama dengan pihak PT di Surabaya, itu beri pakan ternak seberapapun itu mereka bisa terima, karena kita pernah kirim sampai 200-an ton di tahun 2020, sehingga tidak ada masalah untuk pasar. Yang jadi kendala itu satu ada di benih, yang kedua itu untuk hamanya, yang jadi masalah adalah hama di burung. Sehingga itu kalau nanti kita menggunakan sorghum putih, itu burung yang menjadi masalah. Kalau yang merah sampai saat ini alhamdulillah tidak ada masalah, tidak disukai burung. Itu untuk hama yang paling menjadi prioritas di tingkat petani adalah untuk masalah burung. Kalau yang lainnya mungkin tidak ada masalah. Terus untuk potensi kami di Kelurahan Mojopuro sampai saat ini, hampir setiap tahun tanaman sorghum minim ada 50-an hektar, bahkan bisa di tahun 2020 itu kita mencapai 120-an hektar. Untuk potensi hasil rata-rata per hektar masih di kisaran 2-4 ton. Kenapa seperti itu? Karena petani juga hanya tanam, nanti 3 bulan tinggal panen, karena tidak ada proses untuk pemupukan dan sebagainya, karena kering, tidak ada air. Kalau itu ada air, kita pernah mencoba itu kita menggunakan pupuk, potensi bisa mencapai 8 ton. Kalau tanpa pemupukan ya bisa 2-4 ton. Untuk tikus kemarin itu kita yang tanam white yang manis, sorghum manis, itu emang waktu ada serangan tikus, tapi selain itu pada tahun itu kita tidak ada.
Jadi tikus itu hanya waktu pertama kemarin yang padi ada serangan tikus, sehingga itu kita yang tanam sorghum, kebetulan kita tanam yang sorghum manis itu juga kena tikus. Kalau yang lainnya tidak ada. Ya, untuk sorghum kami berharap petani monggo bisa kita budidayakan kembali. Untuk peluang, ini adalah peluang yang luar biasa, karena untuk harga sampai saat ini ternyata sorghum masih di atas harga jagung, sehingga peluang untuk usaha di bidang sorghum itu modal sangat murah, hasilnya alhamdulillah bisa melimpah. Untuk potensi pasar, sampai saat ini pasar belum pernah ada yang penjualan sorghum itu ditolak, sehingga sorghum masih dibutuhkan. Banyak usaha-usaha yang melirik ke sorghum sebagai pengganti di jagung. Untuk lahan kritis kami berharap itu pun juga yang penting kita bisa tanam, insya Allah kita bisa panen.